Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Icang Wejin. Di vlog ini kali ini saya menceritakan sedikit tentang saya membuat vlog ini. Vlog pribadi ini sebenarnya saya ingin bercerita tentang kebiasaan saya ya di kehidupan sehari-hari saya, dengan dimana saya bergabung juga di tim The Horror Team. Jadi saya juga ingin sedikit membicarakan hal-hal yang tentang di dalam tim seperti apa, tentang viewers atau haters yang sedang membuli tim. Jadi kita selalu mengambil positifnya ya teman-teman. Jadi di mana suatu komunitas itu dia bertambah besar ya, bertambah besar atau semakin tinggi, pasti selalu ada ujiannya. Jadi ya kita harus mengambil dua pemikiran. Kalau kita berlawan efeknya jelek ya, tapi kalau kita tidak melawan, justru kita diamin dan kita selalu berkarya, maka akan terus meningkat karya kita. Apa ya tujuan kita? Jadi selalu meningkat. Jadi teman-teman di rumah jangan selalu mengambil langkah langsung ya, dengan langsung menjudge itu jelek juga. Jadi teman-teman di sini saya sarankan kalau bisa jangan langsung menjudge, langsung membantah, tapi kita langsung berpikiran dua jalan pikiran negatif atau positif. Jadi saya ya sebagai tim atau sebagian dari tim atau saya pribadi ya, namanya manusia itu yang namanya kita mau maju, kita mau sukses ya, kita pasti ada ya gangguan, entah itu orang suka atau tidaknya ya terserah dia. Yang penting saya ya saya, dia ya dia, apa yang dia suka silakan, apa yang dia tidak suka ya juga silakan. Menurut saya itu ya manusiawi ya, dia suka atau tidaknya terserah dia, dan kita harus mengambil positifnya. Kita jangan langsung mengambil emosi gitu. Jadi untuk saya pribadi sih namanya kita ya mau berkembang itu silakan, entah dari segi apapun ya, kita harus berjuang, kita harus berpikir keras, kita harus mengambil langkah-langkah yang bisa membangkitkan semangat kita. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita kerjakan, semua harus dengan koordinasi. Tanpa koordinasi tim itu tidak bisa teratur, jadi kita harus mengatur strategi, mengatur segala sesuatu itu dengan cara diskusi. Jadi selain diskusi juga kita harus ada namanya kerjasama juga bersama tim. Kita selalu review dari pengalaman yang lama ya. Jadi kita tidak, kalau sudah mendapat pengalaman yang lama, jadi kita tidak usah berpikiran lagi kembali ke masa yang itu. Kita kembali ke masa dari ambil pengalaman yang belakang itu ya. Jadi itu prinsip saya, apa yang saya sudah dapat yang kemarin ya dari komunitas yang lama ya. Komunitas yang lama itu kan selalu berbelit-belit lah. Jadi saya memang itu hari dari penpek lama itu keluar ke penpek baru, saya juga berpikir keras, kalau kita masih di hal yang sama, maka kita kan gitu-gitu saja. Tapi di mana kita mau berkarya lebih baik lagi ya ke depannya, pasti ya lebih maju lagi. Jadi dari beberapa macam diskusi saya kali ini ya, saya ingin sedikit ya, sudah banyak juga, kurang banyaknya ya sudah menceritakan banyak pengalaman pribadi ya, tentang dimana kita harus ambil sikap di dalam tim, dimana kita harus berkarya, kita harus positif ya dalam hal-hal yang karya gitu. Jadi dimana karya itu kadang ada yang membuat
karya itu tidak mendidik. Jadi kita perlu karya-karya yang luar biasa, karya-karya yang bisa orang mengambil pelajaran dari situ. Nanti saya dengan tim ada rencana sih buat komedi untuk YouTube. Jadi nanti saksikan terus gimana saya dengan tim membuat komedi, gimana caranya orang bisa terhibur dan orang mengambil nilai-nilai positifnya di situ. Oke. Nah, sedikit saya menceritakan juga di mana saya pernah di dalam tim itu sebagai anggota. Pernah juga ada yang nyinyir saya bahwa saya ini sok alim gitu. Sebenarnya kita manusia nggak ada yang namanya sok alim ya. Maksudnya itu kita sebagai manusia berumat beragama ya, kita tahu kan kalau kita manusia apalagi umat muslim, kita mengerjakan 5 waktu ya. Kita mengerjakan 5 waktu. 5 waktu itu kan wajib. Jadi setiap kita mengerjakan sholat fardu 5 waktu ya pasti ada yang ada yang lihat gitu kan. Tapi sebenarnya tujuannya kita bukan untuk orang lihat. Tujuan kita ya kita beriman kepada Allah, karena itu perintah dari rukun 5 Islam. Jadi rukun 5 Islam itu wajib bagi kita umat muslim. Jadi ada yang nyinyir nih pada waktu di sebelum timnya ya, sebelum tim yang baru ini ada yang nyinyir, Ican nih so alim gitu katanya. Oke. Terus dia bilang gini, so alim, terus dia bilang Ican ini ilmunya dari Google. Saya itu lucu ya, karena apa? Ilmu itu sebenarnya kita mau ambil dari mana saja boleh ya, mau ambil dari Google langsung duduk kajian ya, itu sama aja sebenarnya. Itu sebenarnya gini, internet itu kan sudah diciptakan, sudah praktis ya, mau cari ilmu di mana saja boleh. Jadi video itu ada yang kita cari di Google, ada yang dari YouTube kan, ada video-video tuh ya, video-video kajian sunnah ya. Jadi di situ kajian sunnah itu kita mengambil banyak pelajaran sebenarnya. Jadi ada yang nyinyir gini, ilmunya dari Google. Sebenarnya Google itu bukan jadi masalah ya. Google itu ilmu. Zaman sekarang orang mau belajar SD, SMP, SMA aja ilmunya semua dari situ. Orang kuliah aja ambil ilmu dari internet ya. Dari internet semua. Jadi dipermudahkan semua. Jadi kita tidak usah bilang ilmunya dari Google. Jadi sebenarnya gini, orang itu mau ambil ilmu dari Google kek, mau dari buku kek, mau dari mana, itu sebenarnya bukan masalah ya. Yang masalahnya itu kok dibilangin sok alim dan ilmunya ambil dari Google itu. Jadi masalahnya bukan di Google, bukannya. Intinya kalau ilmu kan banyak ya. Jadi kita harus pintar-pintar ngambil. Jadi ilmu itu besar, luas ya. Kita mau ambil dari mana ya boleh. Jadi tanpa harus Google, kita bisa duduk kajian juga bisa ya. Jadi kita ambil positifnya aja. Jadi kadang saya bikin status itu buat dia menjelaskan bagaimana internet itu sebagai ladang ilmu. Jadi ada hadisnya ada ya, saya lupa. Nanti ya saya kalau coba cari. Intinya ilmu itu hadisnya itu ilmu itu sudah ada di depan pintu pada akhir zaman nanti ya. Walau. Jadi ya contohnya seperti sekarang ini, ilmu itu sudah ada loh di depan mata kita, tinggal kita cari, pegang handphonenya sudah ada Android sekarang, internet ya canggih, kita tinggal share cari pasti dapat semua, dari video, entah itu dari tulisan dari CC atau Ustadz ya. Jadi bolehlah kita mengambil ilmu dari internet, tidak masalah menurut saya. Tapi ini loh yang pemahamannya kecil sempit, itu kita harus bicara masalah internet, bukan masalah Google-nya tidak masalah, memang tidak masalah, internet itu tidak masalah. Yang masalahnya nih loh, dia harus nyinyir sok alim
dan harus ambil ilmu dari Quran. Itu menurut saya nggak masalah. Intinya kan gini, Islam itu kan terpecah menjadi 73 golongan, cuma satu yang lurus. Yang lurus itu yang mana? Para sahabat yang tanya. Yang lurus itu setelah saya, para sahabat. Setelah sahabat meninggal ada tabiin, setelah tabiin tabiut. Setelah 4 ini generasi ini tidak ada, ya 4 generasi ini tidak ada, barulah terpecah menjadi 73 golongan. Karena apa? Sudah tidak ada pegangan lagi untuk orang-orang mengambil dalih sendirilah. Jadi contohnya 200 orang nih, pernah saya dengar Ustadz siapa ya, saya lupa, dia berbicara gini, seandainya murid saya ini ada 200, saya kasih surat Al-Fatihah, 200 orang itu terjemahkan, pasti hasilnya 200 itu berbeda. Terciptalah 200 itu. Jadi pemohon itu macam-macam ya. Jadi teman-teman, saya mau membicarakan luasnya ilmu itu, jadi tidak harus sempit-sempit amat ya, harus terbuka dan luas. Oke, mungkin itu saja dulu dari saya. Nanti ada cerita lagi saya akan cerita. Oke, dan teman-teman bantu share ya, di follow, dan nanti saya akan buat YouTube buat kita referensi aja kehidupan saya dengan orang-orang yang tidak senang sama saya atau tim kami ya. Oke, thank you. Dah.